Halo semua, kembali lagi bersama saya Izrak. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan di dalam pondasi tiang panjang. Setelah minggu lalu, kita sudah 2 minggu lalu itu lebih tepatnya, kita membahas tentang macam-macam pondasi dalam, yaitu pondasi tiang panjang dan pondasi bore pile. Kali ini saya akan membahas apa itu permasalahan yang ada di dalam pondasi tiang panjang. Apa aja sih permasalahannya? Setelah saya cari, itu ada 8 masalah utama yang terjadi apabila kita melakukan pondasi tiang panjang. Sebenarnya nggak pasti terjadi, cuman kalau kita tidak melakukan dengan benar, 8 hal ini bisa terjadi. Apa aja sih? Ada getaran akibat pemanjangan, tiang tidak mencapai set, kepala tiang pecah, sambungan tidak sempurna, posisi tiang tidak sempurna, tiang miring, tiang menyentuh tanah lunak, sama kedalaman penetrasi tidak seragam. Kita bahas satu-satu. Pertama, getaran akibat pemanjangan. Apa sih yang diakibatkan oleh getaran ini? Getaran akibat pemanjangan menyebabkan penurunan tanah di sekitar lokasi pemanjangan. Bisa itu lebih padat lagi, bisa itu benar-benar penurunan tanah yang signifikan. Ini bisa mengakibatkan ke lingkungan sekitar. Seperti misal, kalau kita melakukan pondasi tiang panjang di daerah rumah warga, akan menyebabkan rumah warga itu turun dan posisi rumahnya tidak simetris. Kalau kalian pernah ngelihat misal teman kalian yang pintu rumahnya berisik atau jendela dibuka berisik, itu ada kemungkinan akibat dari penurunan tanah. Tapi nggak harus dari bor pile, nggak harus dari tiang panjang juga ya. Itu bisa jadi, ya pokoknya itu salah satu yang terjadi kalau getaran itu terlalu besar dan sampai ke rumah warga. Itu yang terjadi. Lanjut, yang kedua, tiang tidak mencapai set. Apa maksudnya? Tiang panjang ini setelah dia dipanjang kurang dalam. Dia tidak menyentuh ke tanah keras. Apa masalahnya? Ya, bangunan yang dipasang di atas pondasi tiang panjang yang tidak mencapai set ini, lama-lama pondasinya akan turun sampai ke dalam tanah keras. Nah, ini merusak bangunan. Ya, sebenarnya bisa dibilang jarang terjadi. Tapi ya, kita nggak tahu juga kalau seandainya kontraktornya atau seandainya tukangnya nggak lalai masangnya, bisa aja terjadi. Tapi biasanya kalau tiang ini tidak mencapai set hampir jarang terjadi. Ya, tapi itu tergantung lagi ke orang yang mengerjakan. Lanjut, ada kepala tiang pecah. Kenapa bisa pecah? Pertama, entah itu dari tiangnya yang kurang kokoh atau dari penulangan tiang yang kurang kokoh juga, yang kurang sesuai dengan beban yang dibutuhkan. Atau bisa juga terjadi gara-gara pemukulan terlalu keras. Dan pas dipukul, kemungkinan si tiang panjang ini sudah mencapai tanah keras. Jadi udah nggak bisa masuk, dipukul terus, jedak, jedak, jedak. Bisa pecah dia. Itu. Lanjut. Ada lagi sambungan tidak sempurna. Kenapa bisa tidak sempurna? Sambungan dari tiang panjang kalau saya tidak salah itu di las. Berikut ada sedikit cuplikan bagaimana cara melas sambungan dari tiang panjang. Ya, seperti ini cara ngelasnya. Nah, kalau ngelasnya ya paling nggak kayak gini lah biar hasilnya bagus. Kalau ngelasnya asal-asalan, pas tiang ini mau dipukul lagi ke dalam, di lasnya ini bisa patah. Itu salah satu dari permasalahan sambungan ya. Itu bisa kalau kalau ngelasnya asal-asalan pas dipukul entah itu dia patah, entah itu dia lepas di dalam atau mungkin pas udah di dalam sambungannya nggak bagus, dia misalnya nih nggak bisa nahan gempa, nggak bisa nahan apa gaya geser gempa atau ya yang jelas ngelasnya harus bagus. Terus selanjutnya posisi tiang tidak sempurna. Bisa dilihat kalau posisi tiang tidak sempurna berarti saat dia diangkat atau dia mau dimasukkan ke dalam tanah,
itu dia tidak pas di titik dia harus dipasang. Ini bisa dibahaya karena apa? Mungkin di titik yang harusnya dia tandain itu sudah tanahnya pas untuk dipanjang, tetapi dia misal geser beberapa senti, 10 senti atau 15 senti atau berapa. Nah, di situ mungkin ada perbedaan lagi dari tanah kerasnya. Nah, itu bisa bahaya. Itu bisa turun juga apa namanya pondasinya. Makanya kalau posisi tiang ini nggak sempurna bisa jadi masalah besar. Kenapa? Kalau di konturnya dia, ya perbedaan misalnya 10 cm, 15 cm itu mungkin berpengaruh ya di tanah keras ya. Ya pokoknya seperti itulah. Oke lanjut. Ada lagi tiang miring. Tuh lihat, tiang miring. Tiang miring, kenapa bisa miring? Nah, ini masuk ke kesalahan sebelumnya, yaitu posisi tiang tidak sempurna. Pas dia mau dipancang, mau masuk ke dalam, sudutnya nggak lurus, nggak 90 derajat. Jadi pas diketok, dipukul, dok, 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 makin lama makin miring. Itu. Makanya salah posisi ini sangkut pautnya banyak. Iya itu bisa tiang miring, entah itu dia bisa nggak masuk ke tanah keras. Tapi emang kalau sampai dia miring itu bahaya. Itu ya dia jadi hilang kekuatan nahan gaya gesernya. Gitu. Lanjut. Ada lagi tiang pada tanah lunak. Lihat, bisa dilihat. eh B itu dikiranya tanah keras. Rupanya B masih tanah lunak. Nah, setelah dipukul, masih masuk terus ke dalam. Ini kesalahan yang harusnya bisa, misalnya nih, kita di situ nggak ngira kalau rupanya ini tanah lunak, dikiranya tanah keras. Nah, pas dipasang kok nggak berhenti nih tiang pancang nih, jadi boros. Jadi mau nggak mau, ya kita nambah tiang lagi sampai kena ke tanah keras. Ini mungkin ya nggak bisa, masih gampang untuk diakali lah. Caranya gimana? Ya udah kita tinggal tambahin lagi aja. Ya emang merogoh kocek lebih dalam. Ya itu resiko lah. Siapa suruh nggak ngelihat kontur tanahnya dengan benar kan? Oke, lanjut. Kedalaman penetrasi tidak seragam. Apa maksudnya? Jadi setiap kita mancang tiang di beberapa titik, misal ada tiang yang menyentuh tanah keras, ada yang tiang nggak nyampe menyentuh tanah keras. Bisa dilihat. Ini ada yang tiang masuk semua, ada tiang yang udah masuk sampai kena tanah keras, ada yang enggak. Itu menyebabkan penurunan tanah juga. Jadi kalau misalnya ada salah satu, misalnya ada 3 titik tiang panjang nih. Satu tiang panjangnya nggak sampai ke tanah dalam, cuma 2 doang. Nah, ini ya mungkin misal posisi tengah. Nah, nanti bangunan yang ditopang di area tengah dari pondasi tiang panjang itu bisa menurun, agak melendut gitu, gitu. Itu bisa membuat bangunan tidak simetris juga. Nah, itu dia tadi permasalahan yang ada di dalam pondasi tiang panjang. Ada 8. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah mau menonton. Apabila ada salah kata, ada salah ucapan, mohon dimaafkan. Saya hanya menjelaskan yang saya ngerti. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum.